الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, yang terhormat Ustadz Ahmad Susilo, yang terhormat MT Akila, MT Alfat, MT Al Amalia, MT Konita, Gebu Minang, dan MT Indo Jalito. Yang terhormat para jamaah pejuang subuh Pondok Indah dan hadirin sekalian. Alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul kembali pada program Pondok Indah Mengaji yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Menkumham nomor AHU Strip AH
01.06/02607. Insya Allah pada hari ini sedikit spesial ya. Jadi kita akan membahas materi tentang Palestina, ketakwaan versus kemanusiaan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Dan nanti kami mohon izin di saat sesi pertanyaan insya Allah kita akan mendapat update langsung dari Gaza oleh Dr. Henry Hidayatullah MSI dari Mercy. Baik, kajian ini saya ingatkan kembali akan berlangsung selama 60 menit. Kemudian nanti ada tanya jawab kurang lebih selama 30 menit. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, pertama untuk meniatkan hadir pada Thalabul Ilm pada hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kedua, tetap menjaga adab selama kajian online ini. Kemudian tiga, khusus untuk akhwat atau jamaah wanita, mohon videonya bisa dinonaktifkan selama kajian berlangsung. Kemudian kami dari pihak panitia izin kepada Bapak Ibu sekalian memute mikrofon agar kajian online ini dapat berjalan secara kondusif. Insya Allah seluruh rekaman kajian akan kami upload ke kanal YouTube kami di Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Jadi untuk para jamaah yang ingin mengakses kajian hari ini atau kajian yang sudah lampau bisa langsung akses ke kanal YouTube kami. Jangan lupa juga untuk support kegiatan dakwah kami, dan insya Allah nanti saat sebelum sesi tanya jawab ada dari Bu Indah yang mewakili dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah menggalang dana untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina. Baik, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan akhi Andri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Majelis Taklim Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, juga Majelis Taklim Akilah, Majelis Taklim Al-Fat, Majelis Taklim Al-Amalia, Majelis Taklim Konita, Kebuminang, Majelis Taklim Indo Jalito yang mengadakan kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema Palestina, antara ketakwaan atau versus kemanusiaan. Ketika kita melihat keadaan saudara-saudara kita, tentu yang seiman di Palestina, di Gaza dan sekitarnya, apakah rasa kemanusiaan kita yang terketuk, ataukah itu bagian dari ketakwaan? Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satu, bisa jadi tidak dua-duanya. Tergantung sikap kita masing-masing. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, kita bisa lihat suara-suara saudara kita sesama muslim di Indonesia. Kita nggak usah lah jauh-jauh, di Indonesia saja.
tentang peristiwa yang terjadi di Palestina sana, di Gaza sana, ada umat Islam yang apatis, bahkan mencelak kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Dengan tuduhan-tuduhan keji dan seterusnya. Ada pula yang diam tawakuf, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa, seakan-akan biasa-biasa saja. Ada pula yang semangat kemanusiaannya membara. Ada pula yang dibarengi dengan takwa. Tentu, kita sebagai seorang muslim yang mukmin, yang muttaqin, kita ingin menjadi seorang muslim yang bertakwa. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang bertakwa terhadap peristiwa itu? Nanti Allah akan menilai siapakah gerangan kita. Apakah benar Anda orang yang bertakwa, lalu timbul kemanusiaannya dengan saling memperhatikan, saling membela, saling menolong? Apakah hanya sekedar misi kemanusiaan tanpa takwa? Atau na'udzubillah, tidak peduli sama sekali. Allah akan melihat siapa gerangan kita. Kalau Anda benar-benar bertakwa, melihat saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam menderita, mungkinkah akan membiarkan? Mungkinkah tidak akan ikut berpartisipasi? Mungkinkah tidak akan ikut bersimpati dan berempati? Tidak mungkin. Sedang orang yang tidak beriman saja boleh saja punya rasa kemanusiaan. Dia bersimpati dan berempati. Lalu bagaimana kita sesama muslim yang tentu kita mengaku takwa? Tapi Anda belum dianggap sempurna takwanya. Kalau Anda belum ikut berpartisipasi, belum punya simpati, apalagi sampai dengan empati, Anda hanya biasa-biasa saja. Tidak terketuk hatinya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka. Bahkan untuk doa pun tidak. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah, jadilah kita orang bertakwa. Pedulilah dengan sesama saudara kita yang sedang dalam keadaan menderita. Karena kepedulian Anda akan dihargai oleh Allah. Bantuan Anda akan dibalas oleh Allah. Ketakwaan Anda akan dinilai oleh Allah. Bahkan nanti ujungnya Anda dijamin menuju surga. Tentu itu yang kita inginkan, saudara sekalian. Saya akan coba dulu uraikan sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 177. Seseorang mengklaim takwa mudah. Seseorang mengatakan saya takwa gampang. Klaim itu paling mudah. Tapi bukti ini yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah disebut kebajikan apabila Anda hanya sekedar datang ke Masjidil Haram, sholat di depan Ka'bah, lalu Anda menghadap timur dan menghadap barat. Bukanlah kebajikan kalau Anda hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya kebajikan seorang mukmin bukan hanya orang yang rajin sholat. Walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud kebajikan seseorang adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang-orang yang benar-benar punya kebajikan di antara orang-orang yang mengaku takwa adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi. Saya yakin sebagai seorang muslim kita mengakui kita iman dengan rukun iman yang disebutkan ini. Cukupkah pengakuan iman oleh lisan tanpa bukti? Tidak. Bagaimana membuktikan bahwa kita ini orang yang bertakwa dengan keimanan yang benar? Lanjutkan ayatnya. Wa atal mala ala hubbihi. Kita wajib jika iman kita benar menuju kepada takwa, harusnya kita memberikan sebagian harta yang kita cintai.
Zawil kurba, kepada kerabat-kerabat dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wasailin, kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan, yaitu meminta bantuan kepada kita, wafir riqab, atau untuk memerdekakan budak. Bukankah saudara kita yang susah di sana sedang meminta bantuan kepada kita? Tidakkah Anda tergeming dengan permintaan mereka? Mari kita berbagi harta kita. Allah nggak minta semua, semampu kita, seikhlas kita, semampu yang kita mampu lakukan. Kalau Anda sudah berbagi, berarti Anda punya nilai plus. Bagaimana berbagi saja, padahal mereka minta bantuan kepada kita, kita cuek. Wa aqamus salat, wa aqamas salat. Orang yang benar-benar bertakwa, orang yang mendirikan salat. Betul, salat harus didirikan. Wa ataz zakat, tunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan apabila dia berjanji, maka dia harus tunaikan janjinya. Bukankah kita sudah janji sama Allah akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, di mana mukmin dengan mukmin harusnya kita saling membantu, wasabirin, dan kita harus bersabar fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan peperangan sekalipun. Kita secara langsung tidak mengalami peperangan, tapi saudara kita sedang mengalami peperangan. Mereka sedang mengalami kesulitan, mereka mengalami kesempitan, mereka mengalami kesusahan, bertubi-tubi. Kalau kita ikut peduli, kita ikut merasakan, apalagi dibarengi dengan perasaan kemanusiaan, dibarengi dengan ketakwaan, kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya, benar takwanya. Itu yang Allah sebutkan di ujung ayatnya. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi apa salah satu ciri takwa di sini? Anda mau berbagi. Anda mau peduli. Anda mau merasakan dalam perjuangan. Karena saudara, muslim dengan muslim itu bersaudara. Tidak boleh cuek. Harus ada saling tolong-menolong. Allah sudah nyatakan itu di surat 49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Jangan ada perselisihan. Jika kita bersaudara, ada saudara kita yang susah, kita ikut merasa susah. Saudara kita yang sakit, kita ikut merasa sakit. Saudara kita menderita, kita ikut menderita. Saudara kita lapar, kita ikut merasa lapar. Saudara kita kekurangan, kita seakan-akan kekurangan. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Maka belum sempurna Anda dikatakan orang takwa jika Anda belum merasa bersaudara dengan sesama mukmin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, sahabat sini dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhum ba'da. Kalau Anda seorang mukmin, maka jika ada mukmin yang lain, mukmin dengan mukmin itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Bangunan itu harus saling menguatkan. Afan, ada yang mau menjadi khas baik. Hadisnya nomor 36 Sahih Muslim. Afwan, yang saya bacakan 36, nanti saya bacakan yang pertama hadis 2215 Sahih Muslim.
2215 Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Seorang mukmin itu jika bersaudara dengan muslim yang lain, sesama mukmin itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka harus saling menguatkan, harus saling mengokohkan. Saudara sekalian, saudara kita di Palestina, di Gaza, sedang dalam keadaan porak-poranda. Bangunannya dihancurkan. Bahkan dibom dengan tanpa belas kasihan. Diboikot, tidak diberikan aliran listrik, tidak diberikan aliran air, tidak disediakan makanan. Diboikot, naudzubillah, dalam kesusahan. Sedang ambruk kalau ibarat bangunan. Apakah kita tidak akan menguatkan? Apakah kita akan diam saja? Tidakkah Anda punya peri kemanusiaan? Saya yakin, meskipun seorang yang tidak beriman melihat ada saudara orang yang sesama manusia susah, kita akan terketuk hatinya. Tapi ada orang yang tidak terketuk hatinya. Pantaskah mereka disebut seorang mukmin? Sedangkan mukmin dengan mukmin bersaudara, mukmin dengan mukmin satu bangunan. Kalau ada bangunan satu-satunya roboh, itu seluruh bangunan bisa roboh. Bayangkan sebuah gedung. Ada bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada tembok, ada atap, kemudian ada strukturnya, ada lantai-lantai berikutnya. Andai kata salah satu strukturnya roboh, lalu tidak Anda perbaiki, roboh semua. Di sini kita nikmat. Subhanallah. Di sini kita bisa tidur nyenyak. Di sini kita bisa makan nikmat. Di sini kita bisa bebas berbuat. Lihat saudara kita, rasakan saudara kita yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan penderitaan. Tidakkah Anda ingin bersimpati dan berempati? Tidakkah Anda merasakan sedih? Kalau begitu Anda tidak saling menguatkan. Kalau begitu Anda tidak sempurna imannya. Sebab di dalam hadis yang lain, tadi saya sebutkan di Muslim nomor 36 dari Anas bin Malik, Rasulullah mengibaratkan, semoga Allah meridhai Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu. Sahih Muslim nomor 36. Belum sempurna iman seorang di antara kamu hatta sampai atau sehingga yuhibba li akhihi au qala li jarihi, sampai kamu mencintai saudaramu, sampai kamu mencintai tetanggamu, ma yuhibbu li nafsih, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Anda mencintai kenikmatan. Ketika ada saudara kita yang mukmin hilang kenikmatannya, kenapa kita tidak ingin mereka juga nikmat? Anda mencintai kesehatan. Ketika ada saudara Anda yang sakit, kenapa nggak ingin Anda menyembuhkan mereka, membantu meringankan mereka? Anda suka makan yang enak, Anda suka hidup bebas, Anda suka dalam kenikmatan, bukan dalam penderitaan. Kenapa ketika ada saudara kita yang menderita, Anda tidak ingin mereka hilang dari penderitaan? Belum sempurna iman Anda. Inilah Allah hendak menguji seorang muslim, terutama saudara-saudara kita di Indonesia ini. Apakah Anda ingin terketuk kemanusiaan Anda, apalagi Anda ingin buktikan ketakwaan Anda, maka Palestina Allah akan menguji kita. Apakah Anda takwa, apakah Anda berperi kemanusiaan? Antara ketakwaan dan kemanusiaan, Allah buktikan siapa gerangan kita. Ini saudara sekalian, belum dikatakan iman kalau Anda belum mencintai saudara sesama mukmin seperti mencintai diri kita sendiri. Bisa dibayangkan saudara sekalian. Saya yakin kita ketika lihat saja, ya Allah, bayi-bayi, belum orang yang lagi sakit, belum lagi orang-orang tua, belum lagi orang-orang, ya Allah, yang menderita luar biasa. Tidakkah kita merasa sedih? Tidakkah hati kita terketuk?
Padahal Rasul mengibaratkan, di samping kita bagaikan bangunan, di samping kita harus mencintai sesama, sebagian mencintai diri sendiri, karena kita diibaratkan oleh Rasulullah SAW, jika kita dengan muslim, sesama muslim itu bersaudara, maka kita itu seperti satu tubuh. Apakah Anda tidak sayang dengan tubuh Anda? Coba, salah satu tubuh Anda sakit, apakah mau dibiarkan? Salah satu tubuh Anda dalam keadaan menderita, apakah mau dibiarkan? Anda sakit, satu saja gigi Anda sakit. Anda cari obat bagaimana biar sembuh. Nggak mungkin gigi sakit Anda biarkan tubuh yang lain berbuat. Anda menderita semuanya. Seperti itulah hendaknya sesama mukmin. Kalau Anda ingin membuktikan ketakwaan Anda harus punya peri kemanusiaan, terutama kepada saudara kita sesama mukmin. Sahih Muslim, nomor hadis 2216. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad." Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi. Mathalul jasad, diibaratkan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Apabila salah satu anggota tubuh ada yang merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Bisyahri wal humma. Terkadang sampai tidak bisa tidur. Akibat terasa demam, menggigil. Coba, saya yakin di antara saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kita pernah sakit. Afan Ibu, 2216, bukan 2116. 2216. Saya yakin Anda pernah sakit. Bayangkan ketika Anda sakit, tubuh Anda semuanya sehat. Satu bagian sakit. Entah di tangan, entah di kaki, entah di bagian mulut, di gigi, atau dimanapun. Satu anggota tubuh kecil sakit, seluruh tubuh terasa sakit. Ketika demam menggigil, seluruh tubuh ikut menggigil. Dan tidak bisa tidur, tidak bisa nyenyak. Semua tubuh menderita. Saudara sekeiman, saudara kita di Gaza sana sedang sakit. Dengan keji, dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi. Dengan keji, dibunuh tanpa beri kemanusiaan sama sekali. Bayangkan dikirimkan bom hancur. Rumah sakit dihancurkan, belum lagi tempat-tempat tinggal. Mereka sedang butuh pertolongan, mereka sedang menderita. Andai kita seorang mukmin, kita harus punya peri kemanusiaan. Apalagi kita mengaku takwa. Ketakwaan kita gandeng dengan kemanusiaan kita. Insya Allah akan membuahkan sesuatu yang baik. Ingat, filosofi yang Rasul sampaikan. Kita ini bersaudara. Kita ini bagikan satu tubuh. Ada yang sakit, jangan Anda biarkan. Cari solusi. Bagaimana agar yang sakit bisa sembuh. Dengan cara apa? Anda sekurang-kurangnya doa. Mari kita mohon kepada Allah. Semoga saudara kita diberikan kekuatan. Saudara kita diberikan kesabaran. Saudara kita diberikan pertolongan. Saudara kita diberikan kesabaran, ketawakalan. Kita doakan semaksimal mungkin. Minimal dari doa kita dukung. Anda punya materi, mari kita berbagi. Sebab ketika ada saudara kita susah, kemudian kita berbagi, mereka saudara kita, Anda tidak peduli, lalu Anda tidak memberikan sebagian harta yang Anda miliki. Anda sombong. Anda sombong. Di surat An-Nisa, surat 4, ayat ke-37, Allah
mendefinisikan, menjelaskan tentang orang-orang yang sombong. Siapa gerangan orang sombong itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang kikir, yang bakhil, menyuruh orang lain supaya kikir, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, tetapi menyembunyikan karunia yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Maka Allah menyediakan untuk orang-orang yang ingkar azab yang sangat menghinakan. Ada orang bahil, kikir, nyuruh orang lain kikir. Ada umat Islam di Indonesia yang merintah supaya hayo kita berbagi, meringankan saudara-saudara kita yang sedang menderita. Dia katakan, gak usah dibantu, ngapain? Beda negara, urus saja sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan orang itu sombong. Saudaraku seiman, penjelasan An-Nisa ayat 37 ini menerangkan An-Nisa ayat sebelumnya, ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Setelah kamu menyembah Allah, menyekutukan Allah, ini urusan Anda hablum minallah. Tapi bukti ketakwaan Anda belum cukup kalau hanya dengan Allah. Peri kemanusiaan sesama manusia harus Anda tegakkan. Diburu apa oleh Allah? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita. Wabidil kurba, berbuat baik kepada kerabat dekat kita. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada anak-anak miskin. Wal jari dil kurba, berbuat baik tetangga-tetangga dekat. Wal jaril junub, berbuat baik dengan tetangga jauh. Wasahibi bil jam, berbuat baik dengan teman sejawat. Wabnas sabil, berbuat baik dengan orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baik kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Orang-orang yang di bawah dari kita. Kalau Anda nggak berbuat baik terhadap 9 golongan ini, Allah katakan di ujung ayatnya, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa tadi orang yang sombong? Tadi orang yang bakhil. Saudara sekalian, apakah Anda tidak terketuk? Saudara Anda yang sedang dalam kesulitan. Apakah tidak Anda terketuk sekedar hanya untuk memberi, sekedar Anda untuk berbagi? Apa tidak Anda ingin saling mengasihi? Anda pengen masuk surga? Nggak bakal masuk surga kecuali beriman. Anda ingin dinilai sempurna imannya? Nggak dinilai sempurna imannya kalau Anda bakhil. Kalau belum saling mengasihi, kalau belum saling menyayangi sesama muslim. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 42. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, la yudkhilul jannah. Kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa masuk surga. La tadkhulunal jannah. Kalian tidak akan bisa masuk surga. Hatta tu'minu, sampai kamu benar-benar beriman. Wala tu'minu, dan kamu belum dikatakan beriman. Hatta tahabbu, sehingga kamu saling mencintai, kamu saling mengasihi satu sama lain. Kalau Anda belum mencintai sesama muslim, berarti belum beriman, maka belum bisa masuk surga. Kalau kamu sudah saling mencintai, buktikan bahwa saya punya peduli, saya bersimpati, saya berempati. Simpati dengan doa, simpati dengan sebagian harta, empati bagaimana kita merasakan seakan-akan saya pun sedang sakit.
Maka orang yang seperti itu, takwanya kokoh, dia akan berperi kemanusiaan, maka pedulinya dia akan senantiasa munajat kepada Allah, lisannya terus memohon kepada Allah, mendoakan saudara kita yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan, dan sebagian waktu kita, sebagian harta kita, kita luangkan untuk kepedulian sesama muslim, baik itu secara kemanusiaan, apalagi dengan landasan takwa. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, jika kamu mampu mengamalkan itu, kamu bisa saling berkasih-kasihan, saling mencintai, saling mengasihi. Afshus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kamu. Salam kita kepada saudara kita yang sedang menderita bukan salam ucapan saja, tapi melalui doa dan kepedulian. Mari saudara sekalian berbagi. Saya senantiasa mengajak semua jamaah dalam kajian saya, yuk berbagi, berbagi, berbagi semampu Anda. Kalau Anda ingin dapat ridha Allah, Anda ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, Anda ingin dibantu oleh Allah, berbagilah. Jangan Anda diam ketika saudara kita lagi susah. Anda ingat, belum masuk surga sebelum beriman. Belum dikatakan beriman jika belum saling mencintai. Jika belum saling mengasihi. Jika belum ada saling peduli. Apalagi sesama orang bertakwa. Kita bersaudara. Saya yakin, kita punya kesusahan di dunia. Tapi ada kesusahan yang lebih dahsyat dari kesusahan dunia. Kesusahan akhirat. Saya yakin kita ingin mudah di dunia, tapi yang paling kita butuhkan kemudahan nanti di akhirat. Saya yakin kita butuh pertolongan, tapi pertolongan yang paling kita sangat idam-idamkan, pertolongan di akhirat. Semuanya itu Allah berikan kepada Anda jika di dunia Anda memberikan kemudahan kepada orang yang sedang sulit. Kelapangan kepada orang yang sedang sempit. Pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan. Allah yang akan melipat gandakannya untuk Anda. Anda diberikan oleh Allah kemudahan dunia sampai nanti di akhirat. Kalau kita peduli dengan sesama mukmin dengan alasan kemanusiaankah, apalagi dibarengi dengan ketakwaan, maka Palestina antara ketakwaan dan kemanusiaan. Siapa Anda? Nanti Allah buktikan. Tidakkah kita malu orang-orang yang tidak sesama muslim? Mereka peduli. Orang-orang yang non-muslim masih peduli dengan saudara kita muslim. Anda seorang muslim, Anda tidak peduli? Terketuk pun tidak? Mendoakan pun tidak? Apalagi punya simpati berbagi? Jangan harap diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, di kitab Bulughul Maram, di nomor hadis 1511, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari sebuah kesusahan di dunia, Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Saudara seiman, saudara kita di sana sedang susah. Anda di sini tidak susah. Anda nikmat. Tidur nikmat, berjalan-jalan kemana nikmat, makan nikmat, minum nikmat, sehari-hari nikmat, paling hanya sekedar keluar rumah panas sedikit karena matahari terik. Saudara kita di sana, saudaraku sekalian, lebih terik dari sini. Malam harinya gelap, air kemudian tidak disuplai, makanan tidak disuplai. Mereka sedang dalam keadaan diembargo. Mereka dalam keadaan diboikot. Allahu Akbar. Tidakkah coba kita ingin merasakan? Belum lagi yang luka-luka. Kalau yang meninggal insya Allah mereka syahid. Yang luka-luka butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh sokongan, dana, harta, doa. Tidakkah kita terketuk? Kalau kita masih kemudahan mereka, Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Saudara sekalian, urusan di akhirat jauh lebih dahsyat dan lebih susah dari urusan di dunia.
Kemudian Rasul melanjutkan, wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fil dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau meringankan urusan seorang muslim, mudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dunia akhirat loh Pak ini Pak. Mari kasih kemudahan, mereka sedang susah, semampu kita. Yang memberikan kemudahan seorang yang sedang sulit di dunia, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim di dunia, Allah tutupi dunia akhirat. Siapa yang menutupi kekurangannya, siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan selalu menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bukankah sesama muslim adalah saudara? Bukankah kita sesama muslim bersaudara? Bukankah banyak saudara kita sesama muslim? Tapi Ustadz, kan di sana bukan semuanya muslim. Katakanlah mereka bukan muslim. Tapi mari kita laksanakan kemanusiaan kita. Mereka sama-sama manusia menderita. Bagaimana kalau Anda menderita? Apa yang Anda inginkan? Butuh pertolongan. Butuh keinginan supaya Anda dibantu. Demikianlah seharusnya kita. Sebagai orang takwa, pasti ingin berlomba-lomba meraih ampunan dan surga. Tapi belum sempurna takwa Anda jika Anda belum berbagi. Jika Anda belum berbagi. Karena ketakwaan dibuktikan dengan bersedekah, dengan berbagi, dengan kebaikan. Kalau Anda belum berbagi, maka belum sempurna takwa Anda. Tapi saya juga lagi sempit. Katuan saya juga kurang. Anda sempit, berbagilah semampu Anda. Katakanlah Anda punya duit 1 juta. Saya lagi butuh juga. Apa nggak bisa ngasih sekedar 10.000? Saya yakin bisa. Kurangi sedikit jajan kita. Kurangi sedikit makanan kita. Anda punyanya 10 juta. Apa nggak bisa ngasih 100.000? Bisa. Tergantung ini. Apakah takwa Anda terketuk atau tidak melihat kemanusiaan di mana banyak saudara kita, baik yang muslim di sana atau yang bukan muslim, mereka sama-sama manusia yang butuh bantuan. Tidakkah terketuk kemanusiaan kita, bahkan tidakkah kita terbangun takwa kita? Ali Imran surat 3 ayat 133. Allah perintahkan kita apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surganya Allah, yang luas surganya itu bagaikan luasnya langit dan bumi. Untuk siapa gerangan? U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan khusus hanya untuk orang yang bertakwa. Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa gerangan orang takwa itu? Coba perhatikan ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini yang paling menonjol. Pertama kali disebut oleh Allah. Ciri orang takwa adalah orang yang mau berbagi dengan hartanya, berinfak dengan sebagian hartanya. Baik itu di waktu lapang atau baik itu di waktu sempit. Tapi saya sempit. Anda mampu berbagi semampu Anda. Ini kata Allah, lapang atau sempit. Kalau Anda buktikan, berarti Anda takwa. Anda nggak buktikan, belum sempurna takwa Anda. Allah menguji kita lewat Palestina, Gaza, dan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Apakah ketakwaan Anda akan Anda buktikan di hadapan Allah? Ataukah kemanusiaan Anda akan terketuk melihat saudara kita yang menderita? Allah buktikan nanti. Tapi Anda dulu yang harus membuktikan. Nanti Allah yang akan menilai. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Menginfakkan sebagian hartanya di saat lapang atau sempit. Wal kadhiminal ghaidh.
kendalikan amarah. Mari jangan Anda hanya mengeluarkan emosi, kemarahan, cela, laknat, mulut ngomong, tapi enggak ada action. Banyak di antara saudara kita sesama Islam di Indonesia mencela, melaknat, mulutnya kotor, mencela, melaknat terus-menerus, tapi nggak ada action. Mendoakan tidak, berbagi tidak. Nggak benar. Mari, kadhiminal ghaidh. Kita marah boleh, tapi kendalikan amarah kita dengan cara yang baik. Wala'afina aninas. Jika ada saudara-saudara kita yang muslim saling mengeluhkan dan menyalahi kita, kemudian menyakiti kita, ya Allah, maafkanlah. Maafkan. Insya Allah kita mulia. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Saudara sekalian, inilah ketakwaan harus dengan bukti. Kemanusiaan kita pun tunjukkan. Kita tidak bisa datang ke sana. Kalau toh datang ke sana, apa yang Anda ketar perbuat? Kita tidak tahu medan. Kita tidak punya bekal cukup untuk ke sana. Tapi kita bisa mendatangi mereka melalui doa. Kita bisa mendatangi mereka melalui support. Kita bisa datangi mereka melalui bantuan. Kita datangi mereka melalui galangan dana. Kebersamaan kita. Kita datang kepada mereka. Bukan fisik kita yang datang. Tapi sebagian dari rasa takwa kita yang datang. Sungguh, ketika kita bersedekah dengan harta kita, nggak bakal berkurang harta kita. Allah yang mengatakan itu nggak bakal berkurang. Mana qasad sadaqatun min malin. Hartamu yang kamu sedekahkan tidak akan mengurangi hartamu. Kita akan diberikan oleh Allah kebaikan. Sampai Rasul mengingatkan, ingat, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa berbuat, selagi kita masih bisa berbagi, kita bisa tunjukkan ketakwaan kita dan peduli kemanusiaan kita. Minimal saat ini kita berbagi dengan yang kita mampu. Yang kita cintai, yuk kita bagikan. Nggak banyak, Allah nggak minta banyak. Sebagian. Maka Allah yang akan membuktikan siapakah gerangan Anda. Betul-betul Anda ingin tunjukkan kebaikan? Mari, Allah yang akan membuktikan. Allah yang menjadi saksi. Allah yang akan menilai. Tapi jika tidak, Allah pun membiarkan kita. Terserah. Karena tiap kita toh nanti pulang masing-masing. Ingat, sebelum terlambat. Kata Rasulullah pernah mengingatkan kita di hadis Sahih Muslim, di nomor hadis 2490 dari Abu Hurairah. Yaqulul abdi mali, mali, mali. Seorang hamba senantiasa berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Innama lahu min mali min salatin. Sesungguhnya hai seorang hamba, hai manusia, hartamu yang kamu miliki terbagi menjadi 3. Ma'akala fa'afna, yang bisa kamu makan dari hartamu maka akan dibuang habis jadi kotoran. Aula bisa fa'abla, yang kamu pakai suatu ketika lusuh diganti yang baru. Au a'to faqtana, hartamu yang kamu nafkahkan, hartamu yang kamu gunakan membantu sesama. Itu yang kekal, kata Rasulullah. Itu yang kekal. Faqtana, yang pahalanya berlimpah ruah, pahalanya berlipat ganda. Allah yang akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Lalu kemana yang lain selain dari 3? Wama siwahuma, wama siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain dari harta yang 3 tadi, yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu infakkan, kamu mati, kamu simpan-simpan, dibuang, ditinggalkan, bahkan kamu tidak membawa sedikit pun, ditinggalkan lenyap untuk orang lain, untuk ahli waris, sementara kita nggak bawa apa-apa. Maka berpikirlah, bukankah yang akan menemani kita di kubur adalah amal ibadah kita, sedekah kita, kebaikan kita? Sedangkan keluarga kita paling hanya mendoakan, harta kita apalagi meninggalkan, sama sekali tidak peduli dengan kita di kubur. Kalau Anda sekarang hartanya tidak digunakan untuk kebaikan, lalu untuk apa? Anda simpan-simpan?
Lihat hadis berikutnya yang nomor 2491 juga dari Abu Hurairah. Dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salasatun. Apabila ada seseorang mati, kita mati, maka yang akan mengantar jenazah kita ada 3 macam. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali lagi. Sementara yang akan mengiringi terus sampai di kuburan Anda. Sampai selama di kuburan Anda. Sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. 1. Jadi 3 yang mengiringi jenazah kita. Yang 2 balik lagi. Yang 1 terus ngiring. Apa gerangan itu? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Saat kita mati nanti, yang mengiringi jenazah kita sebagian hartamu, sebagian keluarganya, dan seluruh amal ibadahnya. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Fayarji'u amalu ahluhu wa maluhu. Setelah kita diletakkan di kubur, saudara sekalian, maka harta yang mengiringi kita, kendaraan yang dibawa saudara kita, atau pangkat jabatan yang ditunjukkan di atas kubur kita, dibawa lagi pulang. Wa ahluhu, keluargamu yang mencintaimu, balik lagi pulang. Gak ada yang nemeni kamu di kubur kamu. Tetapi wa yabqa wahid, 1 yang akan terus mengiringi kamu dan menemani kamu di kubur sampai nanti di yaumil akhir. Apa itu? Amaluhu, amalmu. Mari, perbaiki amal kita. Perbanyak amal kita. Perbaiki amal soleh kita. Agar kita bisa mendapatkan nilai sempurna di hadapan Allah. Mari, di saat sedang banyak umat Islam yang menderita, terutama di saudara-saudara kita di sana, di Palestina dan di Gaza, yuk kita perbanyak amal kita. Tadi, baik melalui doa kita, sungguh-sungguh kita doakan. Bisa melalui perasaan kita dengan apa? Sepenuh hati kita mendoakan. Dan berbagi dengan sebagian yang kita miliki. Allah nggak minta banyak. Kalau itu mampu kita lakukan, Anda sedang membantu sesama muslim. Secara tidak langsung Anda sedang membela agama Allah. Anda sedang menolong agama Allah. Maka Allah yang akan menolong Anda. Allah yang akan menguatkan Anda. Allah perintahkan itu di surat 47. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, membantu sesama orang-orang yang beriman tentu saja di antaranya, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Yuk, upaya kita sekarang, mari kita tolong semampu kita. Mari kita tolong. Anda menolong saudara Anda, sesama muslim yang sedang menderita di Palestina sana, di Gaza sana. Secara tidak langsung Anda sedang menolong Allah. Anda berbagi dengan harta Anda. Secara tidak langsung Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Nanti Allah yang akan membalas untuk Anda berlipat ganda. Di dunia diberi kemudahan sampai nanti di yaumil akhir. Mari berbagilah. Mari berbagilah. Semampu kita. Allah jamin. Anda memberikan bantuan kepada saudara kita sesama muslim. Anda sesungguhnya sedang memberikan pinjaman kepada Allah yang akan melipat gandakan balasannya, yang akan memberikan pahalanya. Dia adalah Allah. Jangan khawatir. Lihat surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal
musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Wa aqrabullaha qardon hasana, dan niatkan sedekah itu semata-mata memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik. Maksudnya berikan yang terbaik dengan ikhlas karena Allah. Yudha'afu lakum walahum yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Niscaya Allah yang akan membalas dengan lipat ganda untuk kamu, diberikan balasan lipat ganda, dan diberikan oleh Allah pahala yang sangat mulia, ganjaran yang sangat mulia. Apa itu Bapak Ibu? Surga. Allahu Akbar. Kita bantu sesama muslim, mungkin nggak seberapa yang kita keluarkan, tapi Allah akan lipat gandakan balasannya. Allah berikan jaminan surga. Mari buktikan ketakwaan kita. Bukti orang takwa tidak bakhil. Dia pasti akan bersedekah. Dia akan berinfak. Dia akan berbagi. Karena sadar ini bagian dari bekal yang akan kita bawa nanti di yaumil akhir. Bukan harta yang kita bawa, tapi harta yang kita amalkan. Harta yang kita jalankan di hadapan Allah. Maka Allah akan berikan balasan sempurna. Di samping pahala mulia, dan Allah pun akan berikan ampunan. Surat At-Taghabun, surat 64, di ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardhan hasana." Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan sebuah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya bagi kamu, wa yaghfir lakum, Allah berikan ampunan bagi kamu. Wallahu syakirun halim. Allah itu maha mensyukuri perbuatan kita. Allah itu maha menyantuni kita. Justru kita itu sukses karena disantuni Allah. Maka mari berbagi. Anda menolong sesama muslim yang sedang susah, Anda sedang menolong Allah secara tidak langsung. Allah yang akan menolong Anda. Tapi Ustaz, orang lain nggak berbuat, nggak usah nunggu orang lain. Anda lebih dulu. Jangan nunggu orang lain. Jangan pedulikan orang lain. Mari kita bersama-sama. Anda jadi orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Allah perintahkan. Surat Ali Imran. Surat 3. Ayat 104. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Yad'una ilal khair. Yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan. Kebaikan kita sekarang bisa dengan mendoakan saudara kita. Berbagi dengan sebagian harta kita. Empati dan simpati kita. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mari kita ajak orang lain berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Mari cegah segala bentuk kemungkaran. Kalau itu kita lakukan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Bukankah kita sangat mendambakan kemenangan? Kita bukan makhluk individu. Kita diciptakan Allah bukan untuk pribadi, nggak peduli yang lain, bukan. Allah ciptakan kita itu untuk kebersamaan, terutama sesama muslim. Surat yang sama, coba kita lihat ke ayat yang ke-110-nya. Surat Ali Imran, kita menuju ke ayat 110-nya. Kuntum khaira ummatin. Kamu, umat Islam yang dimaksud oleh Allah adalah khaira ummatin. Sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu dikeluarkan, yaitu dilahirkan oleh ibu kita ke dunia, itu diciptakan oleh Allah. Itu untuk manusia, kita itu makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita harus punya peri kemanusiaan, sebab Allah lahirkan kita ke dunia untuk kita bersosialisasi, berbagi, bukan untuk diri kita sendiri, untuk manusia, terutama saudara sesama mukmin. Perintah untuk selalu berbuat kebaikan. Cegah kemungkaran. Dan berimanlah kita kepada Allah sebenar-benarnya.
Sampai Allah katakan, walau amana ahlal kitab lakana khairan lahum. Andai kata ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu beriman, tidak membantai orang-orang beriman, mereka itu jauhnya lebih baik. Minhumul mu'minun. Ada sebagian orang ahli kitab yang beriman. Setelah mereka tahu dan sadar, betapa banyak kisah-kisah. Bahkan panglima perangnya dulu yang begitu kejam, ternyata setelah lihat kebenaran Islam, mereka Islam. Anggota pasukannya, bala tentaranya yang dulu begitu bengis, setelah tahu kebenaran Islam, mereka masuk Islam. Ada di antara ahli kitab yang beriman. Tapi kata Allah, wa aktsaruhum fasikun. Ada di kebanyakan mereka fasik. Mereka jahat, mereka zalim. Tapi bagaimana kita menyikapi seperti itu? Yang penting kita yakin, saudara sekalian, Allah pasti akan memenangkan Islam. Allah pasti akan memenangkan saudara-saudara kita di Palestina. Kapan saatnya? Pasti Allah akan buktikan. Hanya sekarang kita nggak usah banyak nuntut dulu. Kapan ya? Kenapa Allah nggak menolong mereka? Kenapa Allah nggak menolong mereka? Kenapa Allah nggak binasakan? Nggak usah banyak ngomong Anda. Yang jelas Allah sudah janji. Allah akan memberikan kemenangan. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka benci kepada Islam. Tapi Allah sudah janji. Islam pasti menang. Allah janjikan di surat At-Taubah. Surat 9 ayat 33. Surat 61. Surat As-Saff ayat 9. Surat Al-Fat, surat 48, ayat yang ke-28. Ini janji Allah. Yakinlah saudara sekalian, Islam pasti menang. Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya membawa hudan, kebenaran, petunjuk yang hak. Bil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Supaya Allah akan memenangkan Islam atas seluruh agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ibu surat As-Saff, surat 61, ayat 9. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 33. Surat 48, surat Al-Fat, ayat 28. Tapi di surat Al-Fat ayat 28 dikatakan, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Allah menyaksikan kita. Kitanya ingin menolong agama Allah apa enggak? Kitanya ingin berjuang apa enggak? Kitanya ingin benar-benar takwa atau enggak? Kitanya ingin saling tolong-menolong apa enggak? Allah yang menjadi saksi. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini, 1 jam kajian kita tentang Palestina, antara ketakwaan dan kemanusiaan. Siapa gerangan Anda? Silahkan Anda buktikan. Biar nanti Allah yang menilai. Apakah kita orang yang tidak peduli? Apakah kita orang yang hanya menghadik mencela? Semangat retorika? Apakah kita termasuk orang yang peduli? Berpeduli kemanusiaan dengan landasan iman dan takwa. Jika itu kita buktikan di dunia, nanti Allah yang akan membalas kita. Dunia diberi kemudahan sampai nanti di yaumil akhir. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan sesama muslim, dengan kita membuktikan semampu kita kepedulian kita terhadap saudara kita yang sedang tertindas. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Saya kembalikan kepada Akhi Andre. Silakan Akhi diteruskan acara berikutnya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pada sore hari ini. Sebelum masuk ke tanya jawab, izinkan saya ini dari Yayasan Pejuang Subuh sudah menyiapkan sebuah video untuk Bapak Ibu sekalian.
dikasih tahu tentang pembantaian umat Islam di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa dijawab? Ah, itu urusan orang Arab. Itu bukan urusan saya. Ittaqullah. Itu yang dibantai orang Islam, anak kaum muslimin yang membantai orang kafir, Yahudi. Itu bukan urusan orang Arab, itu urusan umat Islam. Peduli dong. Al-Masjid Al-Aqsa itu milik kita. Kok sampai puluhan tahun dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Kemana umat Islam yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar? Kita seperti lumpuh di depan Yahudi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar, supaya kami lemah, supaya masjid tidak salat berjamaah, supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina, ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ampuni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih, sementara kolega kami masih berjuang dengan darah, keringat, air mata, dan nyawa mereka. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat. Ketika kau tanya kami apa yang kau lakukan untuk Aqsa, ringankan ya Allah hisab kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan doa-doa kami meringankan hisab kami di hari kiamat. Sabarkan keluarga para pejuang ya Allah. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang merasa sebagai pemimpin di negeri-negeri yang mereka pimpin, agar mereka mampu memperhatikan Palestina. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan kami ya Allah agar bisa meninggalkan pertikaian di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Tanamkan kasih sayang di antara kami insan beriman. Berikan kami kekuatan untuk mencintai saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Arhamar Rahim. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khair. Pada panitia, mohon maaf tadi mungkin ada sedikit error dari audionya. Selanjutnya, mungkin saya persilahkan ke Dr. Henry dari Mercy. Jadi beliau ini merupakan dokter yang alhamdulillah bolak-balik ya Pak, dari Indonesia ke Gaza. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diupdate dengan perkembangan yang ada atau yang terjadi pada saat ini. Silakan Dok. Yes, suaranya sepertinya belum terdengar ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Henry. Iya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah yang kami hormati, para pengurus, dari mulai Profesor Dr. Yudi Julius selaku Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, kemudian Bapak Agung Widodo, Pak Bustaman,
Faal dan Bu Yanti Nurdin, yang kami hormati Mas Andre ya, Mas Andre, ada Ustadz Ahmad Filo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya saya korek dulu Mas Andre. Kebetulan saya belum bolak-balik, saya jadi baru sekali Mas Andre. Yang sudah bolak-balik sebenarnya ada teman, cuma ada tugas lain. Kalau untuk di area perang, salah satunya selain Gaza juga di Afghanistan tahun 2001. Untuk yang masuk ke Gaza ini tahun 2012. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari Mercy sejak tahun 2009 dengan berulang kalinya peperangan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, maka ada beberapa hal yang kemudian kami concern untuk bergerak di Palestina, khususnya di Gaza. Mungkin Mbak Rima bisa minta tolong slide-nya, bisa share slide. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan Ustadz Ahmad Susilo, dasar-dasar dari apa yang menjadi rujukan kita, khususnya kita selaku Muslim, bersikap terhadap kasus terjadi di Palestina. Boleh Mbak Rima? Silakan. Nah, saya coba mengawali dari ini, Bapak Ibu sekalian. Di awal tahun ada Noval nih. Noval kelas 6 dari SD Paradisa Cendikia di Bekasi. Dalam salah satu proyek primary year program, dia mengangkat isu Palestina. Ini kelas SD ya, kelas 6. Dia mengangkat isu Palestina yang notabene mungkin pada sebagian anak-anak hal itu belum sampai lah ya. Tapi seorang anak SD kemudian mengangkat ini, dia campaign ke teman-temannya tentang kondisi Palestina dan bagaimana kemudian anak SD harus bersikap terhadap kasus Palestina. Jadi seorang anak SD aja saat ini dengan berbagai media yang ada saat ini sudah bisa bergerak luar biasa untuk memberikan pengetahuan, informasi, untuk berbagi kepada teman-temannya atau bahkan adik-adik kelasnya. Berikut. Jadi tentunya kita yang lebih dewasa, lebih besar, bahkan kita punya anak, itu harusnya bisa bersikap lebih atau menyikapi dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ananda Noval. Jadi dasar dari apa yang menjadi pergerakan kita, salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian Bung Karno sendiri pernah menyatakan tahun 62 itu menyatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dan kita tahu pada konferensi Asia Afrika ya tahun 55 di Bandung, dari serta konferensi Asia Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaan hanya satu negara, yaitu Palestina. Boleh. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini dipertegas lagi, ya, dipertegas oleh salah satu pendeta dari Amerika, Rick Walsh, di mana dia menemukan di Bible tahun 1905 ditemukan bahwa the Holy Land yang sebenarnya tidak ada yang namanya Israel, yang ada adalah Holy Land Palestine. Lanjut. Ini bagaimana peta dari tahun ke tahun, peta Palestina terjadi penciutan wilayah ya, penciutan wilayah, luas wilayah menjadi semakin sempit dan semakin kecil. Kita tahu ya, yang tadinya
Jadi sebelum tahun 47 itu 100%. Tapi kemudian eh, semakin tahun setelah tahun 47, kemudian 67 dan 2020 bisa kita lihat hanya 15%. Di sebelah kiri yang warna hijau itu ada Gaza. Jadi kita bisa lihat ya, kalau dari pengalaman kami, ya sebenarnya memang kotanya kecil sekali gitu loh. Kotanya kecil, dia jarak lebarnya tidak lebih dari 12 kilo, kemudian panjangnya tidak lebih dari 40 kilo. Jadi sangat sangat kecil. Dan inilah yang disebut Palestina sebagai penjara terbesar di dunia. Slide. Ini tembok, ada batas tembok yang sangat mencolok sekali antara daerah Palestina dan daerah Israel. Salah satu hal yang menjadi penting bagi kita, khususnya Muslim, adalah ketika di Palestina, khususnya di Yerusalem, ada Masjidil Aqsa. Seringkali kita dengan kubah masjid, jadi ini Masjidil Aqsa ini kan komplek ya. Jadi ada yang namanya Kubatus Sokhro, dan yang di sebelahnya yang Masjidil Aqsa yang sebenarnya adalah bagian yang justru tidak berkubah emas di sebelah bagian bawah. Dan ini kita tahu bahwa ada dua tokoh besar umat Islam yang pernah membebaskan Palestina. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib. Slide. Nah, peran kita, kebetulan Mercy sebagai lembaga kemanusiaan khusus di bidang medis, kami mencoba mengambil peran waktu tahun 2009 akhir dan 2010 itu kami alhamdulillah Allah izinkan untuk masuk Gaza, dan kemudian dari sanalah kemudian ada inspirasi untuk bisa mempersembahkan rumah sakit yang notabene kita namakan Rumah Sakit Indonesia, dan tentunya karena ini berasal dari masyarakat Indonesia, jadi kami namakan Rumah Sakit Indonesia. Dan agar tidak terjadi penggunaan yang sifatnya sektarian, maka kami menghibahkan untuk rakyat Palestina, seluruh rakyat Palestina. Jadi tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk seluruh rakyat Palestina. Ini proses perjalanan panjang di mana dari 2010 itu baru kemudian bisa kami serah terimakan itu di awal 2016. Silakan slide-nya. Jadi proses panjang itu dengan segala dinamikanya, Bapak Ibu sekalian, dengan konteks Gaza menjadi penjara terbesar, maka bukan hal yang mudah untuk kemudian untuk masuk ke Gaza, dan juga bukan hal yang mudah kemudian keluar Gaza. Nah, dengan kondisi seperti ini, beberapa rekan dengan adanya ingin membangun rumah sakit Indonesia di Gaza itu adalah sesuatu hal yang kalau orang bilang tuh ini ya, gila ya, gilo. Karena apa? Karena ini kondisi perang, masuknya susah, keluar susah, namun sekali lagi atas support dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga izin Allah, maka rumah sakit ini alhamdulillah bisa beroperasi dan kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Palestina pada saat kondisi normal, dan terutama pada kondisi seperti sekarang ini ketika terjadi peperangan. Slide, silakan. Mbak Rima. Mbak Rima, boleh diteruskan slide-nya? Bapak Ibu sekalian, dari kondisi saat ini yang
terkini ya, yang terkini adalah di mana pada awal kejadian 7 Oktober kemarin, mobil operasional Mercy yang ada di Gaza dihantam bom sehingga luluh lantah, dan berita dukanya adalah salah satu staf lokal kami, almarhum Abu Romzi, syahid karena berada di sekeliling mobil tersebut. Namun alhamdulillah ada 3 relawan kami yang masih berada di sana. Alhamdulillah masih aman dan masih berjibaku untuk memberikan pertolongan kepada korban di rumah sakit maupun yang mengungsi di sekitar rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, adapun kondisi terakhir saat ini di rumah sakit, kita terutama hambatannya adalah terkait dengan electricity, di mana dalam seminggu terakhir ini dan khususnya dalam 2 hari terakhir ini kesulitan bahan bakar untuk genset, terjadi pemadaman listrik di rumah sakit sehingga otomatis terganggu dalam proses penanganan rumah sakit. Meskipun di rumah sakit sendiri sudah ada solar cell ya, namun tidak bisa mengcover seluruhnya. Dampaknya terganggu, tapi alhamdulillah masih bisa beroperasi. Sejauh ini kami sudah memberikan bantuan di sekitar hari ke-10 ya. Hari ke-10 kami memberikan bantuan berupa obat-obatan yang langsung direct ke rumah sakit, kemudian pakaian dinas untuk tenaga kesehatan, kemudian makanan mereka, tenaga kesehatan, dan berikutnya kami sudah juga memberikan makanan untuk pengungsi yang berada di rumah sakit maupun di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Korban-korban terus berjatuhan, sudah lebih dari 5.000 dan didominasi 60% anak-anak, termasuk yang ke Rumah Sakit Indonesia. Yang ke Rumah Sakit Indonesia lebih dari 1.500, dan yang dirawat ya, yang dirawat itu rawat inap adalah pasien-pasien yang memang memerlukan yang memerlukan perawatan akibat luka-luka yang cukup serius, kurang lebih sekitar 164. Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak salah dan alhamdulillah sekali lagi rumah sakit ini berhasil dibangun dari masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan, khususnya menengah ke bawah, dan beberapa donatur baik pribadi maupun institusi. Dari donatur-donatur tersebut kami mencoba mengapresiasi dalam bentuk nama-nama ya, nama-nama ruangan, dan nama ruangan Cut Nyadin ya, Cut Mutia, kemudian pulau-pulau di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi kami untuk menghadirkan benar-benar bahwa itu Rumah Sakit Indonesia. Jadi pada saat saya ke sana tahun 2012, ketika saya berjalan di sekeliling kota Gaza, kecenderungan mereka menganggap bahwa kami berasal kalau tidak dari Cina atau dari Malaysia atau dari Filipina. Jadi untuk masyarakat umum ya, masyarakat umumnya mereka relatif kurang begitu mengenal Indonesia. Namun dengan Rumah Sakit Indonesia seperti ini, ketika kemudian kita menyapa dan kemudian ditanya berasal dari mana, dari Indonesia, mereka langsung mengidentikan dengan Al-Mustashfa. Jadi ini menjadi bagian humanitarian diplomasi yang cukup kuat ya, khususnya bagi masyarakat Indonesia untuk berkiprah di skala dunia membantu masyarakat Palestina yang saat ini terutama pada saat perang
begitu banyak korban, dan rumah sakitlah menjadi pusat tumpuan. Rumah sakit ini berada di Gaza Utara, ya, Beit Lahia di Jabalia. Kalau kita ukur jarak dari perbatasan dengan Israel, kurang lebih antara 2,5 sampai dengan 3 kilo. Jadi cukup dekat sebenarnya dengan perbatasan Israel. Makanya mudah-mudahan kami memohon kepada Allah dan meminta kepada hadirin sekalian, jamaah Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah untuk bisa membantu berdoa agar rumah sakit ini itu tetap bisa dan memberikan pertolongan terus dan terus. Mengingat kita tahu dalam beberapa hari terakhir ada ancaman untuk bisa menghanguskan rumah sakit, dan kita tahu dalam minggu lalu sudah ada beberapa rumah sakit yang terkena bom. Salah satunya adalah Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, rumah sakit Kristen yang dalam sekejap menghabiskan kurang lebih sekitar 700 orang. Jadi ini bagian dari kejahatan internasional, ya, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, di mana kemudian bantuan sampai dengan saat ini masih sulit untuk bisa masuk. Kemarin sempat dibuka perbatasan Rafah, yaitu Mesir dan Palestina, dalam hal ini Gaza, itu perbatasan dibuka untuk hanya 20 truk. Untuk selanjutnya diblokade lagi. Jadi secara perlahan ada upaya-upaya genosida terhadap masyarakat Palestina. Tentunya ini memprihatinkan, dan kita tidak bisa tinggal diam. Kita terus menggelorakan, mengkampanyekan, mendesak masyarakat dunia untuk membela Palestina dengan apapun, paling tidak minimal dengan doa. Mungkin demikian, Mas Andre, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Ini sayang videonya Mbak Rima, apa bisa beberapa video yang bisa disampaikan? Terputus sepertinya Mbak Rimanya, Pak. Oh, iya, iya. Mungkin dari saya ya, saya coba ya, maaf kalau. Sudah bisa terlihat belum, Mas Andre? Lihat, Pak. Terlihat ya? Maaf, ini. Nah, sekitar 1,5 bulan yang lalu kami melaunching buku Menghimpun Kebesaran Allah, di mana buku ini berkisah tentang bagaimana proses pembangunan rumah sakit itu bisa kemudian jadi, ya, dan bisa bermanfaat. Jadi ini baru sekelumit kisah-kisah dari para relawan yang turut serta dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah mantan Menteri Kesehatan kita, yaitu Bu Siti Fadilah Supari, serta dalam awal-awal pengiriman tim medis ke Gaza Palestina. Nah, ini jadi yang persis tadi disampaikan, ini Israel, di sini letaknya rumah sakit. Ini pada saat serah terima rumah sakit. Jadi pada awalnya kami ingin menyampaikan serah terima di Gaza, namun karena kondisi akhirnya dilakukan di Jakarta Januari 2016. Waktu itu dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, Bu Menlu, Pak Mendikbud, dihadiri dari perwakilan Palestina, yaitu Bapak Menteri Kesehatan Palestina dan Bapak Dubes. Ini kemarin sempat kita konferensi pers, kemudian ini situasi mungkin sudah banyak terlihat. Ini lokasinya adalah lokasi tempat teman-teman nginap, yaitu Wisma Jose Rizal Jurnalis, di mana Wisma ini terletak berseberangan dengan Rumah Sakit Indonesia. Jadi teman-teman nginap di sini. Ini 3 relawan kita, 1 sudah lulus dan 2 masih kuliah di sana, sebagai jembatan bagi kami
untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan di sana. Ini kondisi pada saat hari pertama tanggal 7. Yang ini adalah sosok Abu Ramzi, yang sebelah kanan sosok Abu Ramzi, staf lokal memang dari awal rumah sakit mulai proses pembangunan, beliau sudah membantu sedemikian hebat. Mohon doa bagi beliau. Ini tadi yang saya sampaikan korban-korban, jumlah korban ya, jumlah syahid yang masuk ke rumah sakit. Yang masuk ke rumah sakit 827, luka-luka 2000-an lebih. Sementara kalau di seluruh Palestina, luka sudah lebih dari 15.000, sementara yang... Oke, baik. Karena waktu juga sudah ingin mendekati maghrib, jadi terima kasih tadi kepada Dr. Henry sekali lagi untuk penjelasannya. Alhamdulillah Bapak Ibu dari jamaah juga sudah beberapa mengkonfirmasi donasi dan bantuan kepada kami. Insya Allah kami akan segera untuk mendistribusikan sedekah dan infak Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mempersilakan mungkin untuk satu pertanyaan, Ustadz. Silakan. Tadi yang sudah raise hand, sudah diturunin. Silakan Ibu Faziah Yati dari Singapura. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Terima Waalaikumsalam. kasih terima kasih Ustadz atas penjelasan Ustadz tadi. Ustadz, saya ingin bertanya, saat ini kan kondisi Palestina dengan Israel lagi panas. So, jadi kita boleh kita boleh Ustadz membacakan doa kunut nazilah. Menurut Ustadz, macam mana itu kunut nazilah? Lepas itu kita memboikot produk-produk dari Yahudi, Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut nazilah boleh kita baca di saat dalam keadaan kesulitan, kesusahan, penderitaan. Nabi SAW pernah berkunut nazilah selama 1 bulan. Ketika mendoakan sebagian kaum supaya dibinasakan oleh Allah dan mendoakan yang lain supaya dimaafkan. Tapi setelah turun surat Ali Imran, surat 3, 128 dan 129, Rasulullah kemudian berhenti. Tetapi beliau hanya mendoakan kebaikan-kebaikan. Maka boleh kita doakan kebaikan. Kunut nazilah, bagus. Doakanlah lebih baik agar orang-orang yang ada di Palestina dan sekitarnya, di Gaza dan sekitarnya yang sedang dalam kesulitan, musim panas dan yang lain, diberi kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan pertolongan, diberikan bantuan. Minta yang terbaik kepada Allah. Bolehkah kita doanya dalam doa kunut nazilah itu setelah ruku? Boleh, insya Allah. Kapan itu? Di setiap sholat, bisa subuh, bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, terus. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, salah satunya kami akan memboikot produk-produk dari Yahudi. Bagus. Kenapa? Karena salah satu ayat Al-Quran di surat 5 ayat kedua, di bagian bagi-bagi ujung, Allah perintahkan di sana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam keadaan perbuatan dosa dan permusuhan. Produk-produk mereka adalah produk-produk yang menyokong mereka, memberikan persenjataan kepada mereka. Kalau kita memboikot, minimal kita sudah berbuat baik. Minimal. Cobalah kita bukti. Meskipun mungkin secara selera akhirnya kita hilang seleranya. Yang seharusnya itu nikmat, kemudian kita tidak lagi. Bismillah. Ya Allah, aku mampunya ini. Allah akan hargai semua usaha kita. Jadi Anda memboikot produk-produknya orang-orang Yahudi, bismillah. Semoga Allah meridhoi kita. Kemudian Anda mendoakan terus, baik itu di kunut nawazil atau bukan di kunut nawazil, tidak mengapa. Yang penting intinya adalah doa. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi pada agenda kajian sore hari ini kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk Palestina. Kemudian kami juga
masih mengundang Bapak Ibu untuk melakukan infak dan donasi terbaiknya. Jadi nanti ada beberapa rekening baik di BSI maupun di BRI yang tertera di chat. Insya Allah nanti tim akan memberikan kembali info nomor rekeningnya, dan kemudian bisa nanti dikonfirmasi kepada saya sebagai narahubungnya di 081295108848 untuk konfirmasi donasi dan infaknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya persilakan Ustadz untuk menutup kajian. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Jangan lupa terus kita dukung minimal dengan doa. Semampu kita berdoa. Semoga Allah akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita sama muslim yang sedang dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga Allah meringankan beban-beban mereka melalui apa yang kita donasikan, melalui doa kita, dan tentu jangan lupa kita pun tingkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan hari ini membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, wabil khusus Mas Andre, jazakallah khairan, barakallah fik. Saya mohon pamit kepada seluruh jamaah sekalian. Baik, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya hari ini. Kemudian kami juga berterima kasih banyak kepada Dr. Hendry Hidayatullah yang telah menyempatkan untuk mengisi informasi di Gaza pada hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan jangan lupa untuk gabung ke grup WhatsApp kami, karena seluruh informasi tentang kajian itu akan kami share melalui grup WhatsApp. Kemudian jangan lupa mampir ke kanal YouTube kami, karena kajian hari ini dan kajian-kajian sebelumnya kami upload di sana, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan kembali. Dari kami, mohon maaf jika ada kendala teknis tadi, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih tahu tentang pembantaian umat Islam di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa dijawab? Itu urusan orang Arab. Itu bukan urusan saya. Ittaqullah. Itu yang dibantai orang Islam, anak kaum muslimin yang membantai orang kafir, Yahudi. Itu bukan urusan orang Arab. Itu urusan umat Islam. Peduli dong. Masjidil Aqsa itu milik kita. Kok sampai puluhan tahun dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Kemana umat Islam yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar? Kita seperti lumpuh di depan Yahudi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tidak membunuh kami Abdul Somad karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar, supaya kami lemah, supaya masjid tidak salat berjamaah, supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah.
Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ampuni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih, sementara kolega kami masih berjuang dengan darah, keringat, air mata, dan nyawa mereka. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ketika Kau tanya kami apa yang Kau lakukan untuk Aqsa. Ringankan ya Allah hisab kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan doa-doa kami meringankan hisab kami di hari kiamat. Sabarkan keluarga para pejuang ya Allah. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang merasa sebagai pemimpin di negeri-negeri yang mereka pimpin, agar mereka mampu memperhatikan Palestina. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan kami ya Allah agar bisa meninggalkan pertikaian di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Tanamkan kasih sayang di antara kami insan beriman. Berikan kami kekuatan untuk mencintai saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Arhamar Rahim. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.